kembali lagi di ZF Film. Selamat mendengarkan dongengan yang sangat tidak bermanfaat ini. Tapi saya harap waktu Anda bermanfaat setelah menonton video ini. Saya akan mengingatkan kembali bahwa konten ini adalah full spoiler. Jadi, jika ada yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Jika belum subscribe, silakan subscribe di bawah ya. And silakan tonton sampai habis. Film dimulai dengan menampilkan Kong yang baru terbangun dari tidurnya di sebuah pulau tengkorak, yang dimana pulau itu sudah dikurung oleh elemen tak terlihat. Saat itu, datanglah seorang anak kecil bernama Jia, yang dulu pernah ditolong Kong dari sebuah badai. Jia adalah seorang anak kecil dari suku asli pulau tersebut, yang dimana anak itu adalah satu-satunya orang yang tersisa dari sukunya. Jia ini sangatlah akrab dengan Kong karena mereka hidup bersama. Di situ juga terlihat seorang wanita yang bernama Adreu. Ia adalah seorang antropologi yang bekerja untuk Monarch. Perlu diketahui, Monarch adalah salah satu perusahaan besar Amerika Serikat yang bertugas melindungi dan mengawasi Kong. Singkat cerita, pada suatu hari, seorang penyiar radio gelap bernama yang juga menjadi salah satu karyawan Apex Cybernetics. Apex Cybernetics sendiri adalah suatu perusahaan robot. Di dalam siarannya, Bernie mengatakan akan membuka konspirasi besar yang dilakukan oleh perusahaan Apex Cybernetics. Singkat cerita, pada suatu hari, Bernie menyelinap ke sisi lain perusahaan itu, dan Bernie berhasil mendapatkan suatu data yang sangat penting, di mana data tersebut menampilkan bahwa ada suatu barang yang besar akan dikirimkan ke Hong Kong. Melihat hal itu, Bernie langsung berusaha mengcopy data tersebut, namun belum selesai proses pemindahan data, tiba-tiba alarm berbunyi. Dan alarm itu menandakan bahwa Godzilla akan muncul. Dan benar saja, dari arah laut, terlihat sosok Godzilla yang sangat besar. Usut punya usut, Godzilla muncul karena mencium energi kuat dari Ghidorah, walaupun dari jarak yang sangat jauh. Hingga Godzilla ini menganggap kalau di tempat itu adalah sebuah ancaman. Dan pada akhirnya, militer pun dikerahkan untuk melawan Godzilla. Namun naas, militer tak berpengaruh apa-apa karena Godzilla masih sangat kuat. Berita kemunculan Godzilla juga sudah tersebar luas di televisi. Di sisi lain, lihat seorang perempuan bernama Median Russell, seorang pendengar setia radio Barney. Ia juga seorang anak dari pengusaha Monarch. Russell kemudian mengatakan kepada ayahnya bahwa Godzilla muncul karena ada sesuatu yang memancingnya. Namun ayah Russell ini tidak percaya. Singkat cerita, kemudian Russell mencari Barney, penyiar radio tersebut, untuk menyelidiki kemunculan Godzilla. Sementara itu, pemimpin perusahaan Apex Cybernetics yang berhasil membuat robot raksasa yang dikembangkan dengan DNA Ghidorah. Ghidorah ini adalah seekor Godzilla yang dulu pernah dikalahkan, dan kini DNA-nya diambil untuk dimanfaatkan. Namun merasa robotnya tidak cukup kuat untuk menghadapi Godzilla. Ia pun berencana untuk mendapatkan sumber energi para Titan, yang dimana sumber energi tersebut berada di pusat rongga bumi atau di inti bumi. Kemudian Simon akhirnya menemui Natalin, seorang ahli peneliti bumi berongga, untuk mencari jalan menuju inti bumi. Dan dengan alasan harus menyelamatkan manusia dari Godzilla, ia pun harus mendapatkan sumber energi yang besar dari inti bumi. Namun saat itu Nathan menolak, karena tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk memasuki inti bumi, karena gravitasinya sangatlah kuat. Akan tetapi, Simon mengatakan tak perlu khawatir, karena perusahaan Apex yang dipimpinnya telah menciptakan sebuah armada yang mampu menembus gravitasi menuju inti bumi. Dan yang ia butuhkan sekarang adalah petunjuk jalan dari Nathan. Dan pada akhirnya, Nathan kemudian mendapatkan ide bahwa satu-satunya yang dapat menuntun mereka ke inti bumi adalah Kong, karena sejatinya habitat Kong aslinya di rongga bumi. Singkat cerita, Nathan kemudian menemui Adreu untuk meminta izin membawa Kong sebagai pemandu menuju pusat rongga bumi. Namun saat itu Adreu menolak dengan alasan jika Kong keluar dari tempat itu,
maka Godzilla akan menemukannya dan sudah pasti akan terjadi pertarungan sengit. Karena Godzilla ini mampu mencium energi dari Kong walaupun dari jarak berkilo-kilometer. Akan tetapi, Nathan ini mendesak Adreu dengan alasan dunia harus diselamatkan. Dan pada akhirnya Adreu pun mengizinkannya. Singkat cerita, akhirnya Kong pun dibawa menggunakan jalur laut dengan sebuah kapal dan dengan pengawalan yang sangat ketat. Di dalam rombongan pengawalan itu, juga terlihat seorang perempuan yang bernama Maya. Ia adalah putri dari Simon, pengusaha Apex Cybernetics. Saat itu, Kong dibius dan tangannya dirantai di atas kapal. Namun dalam perjalanannya, monster Godzilla mencium energi Kong hingga ia mengejar kapal yang membawa Kong. Kong yang masih terpengaruh dengan obat bius dan juga tangannya yang masih dirantai, terpaksa harus dilepas. Akan tetapi, karena Kong masih terpengaruh obat bius, ia pun kalah. Dan pada akhirnya, untuk menghentikan serangan Godzilla, maka seluruh mesin kapal harus dimatikan. Dan Kong pun harus berdiam diri dan tak boleh bergerak untuk memberikan isyarat kepada Godzilla bahwa mereka telah menyerah. Dan kalau saja mereka bergerak sedikit saja, maka Godzilla akan menyerang kembali. Singkat cerita, pada akhirnya Kong diangkut melewati udara dengan menggunakan banyak helikopter. Akhirnya Kong dan rombongan pun sampai di tempat yang dimana di situ sudah tersedia terowongan besar yang dibuat oleh Apex Cybernetics menuju pusat bumi. Di situ, Kong dibujuk untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Sementara yang lainnya mengikuti Kong dari belakang dengan menggunakan pesawat yang sudah dirancang khusus untuk bisa menembus terowongan itu. Sementara itu, Edison dan John berhasil menemukan Barney, dan mereka semua sepakat untuk menyelidiki perusahaan Apex Cybernetics. Diam-diam mereka menyelidiki ke pangkalan Apex yang sudah hancur karena serangan Godzilla. Di situ mereka menemukan fasilitas rahasia di bawah tanah. Dan saat masuk ke dalam, mereka tak sengaja terkunci ke dalam transportasi monorail yang terhubung ke perusahaan Apex di Hong Kong. Dan saat sampai di Hong Kong, mereka melihat uji coba Mechagodzilla, sebuah robot raksasa yang dikembangkan dengan DNA Ghidorah. Mechagodzilla itu dikendalikan dengan pikiran manusia dan saraf dari kepala Godzilla yang terputus. Oh, Godzilla. No, that's Mechagodzilla. Dalam uji coba tersebut, Mechagodzilla berhasil membunuh monster kadal dengan mudah. Namun uji coba itu harus terhambat karena energinya hanya terisi 40%. Dan tak ada yang bisa mengisi energi Mechagodzilla kecuali energi dari pusat bumi. Oleh karena itu, pemimpin perusahaan Apex telah mengirimkan putrinya untuk mengambil energi itu di pusat bumi. Sementara itu, di dalam Hollow Earth atau pusat bumi, Kong dan timnya telah menemukan ekosistem yang sangat mirip dengan Pulau Tengkorak atau zaman purba. Namun di tengah jalan, mereka diserang oleh sebuah monster yang sangat besar. Tapi untungnya Kong berhasil mengalahkannya. Singkat cerita, Kong menemukan tahta leluhur spesiesnya, di mana mereka menemukan sisa-sisa perang kuno dengan jenis Godzilla lainnya. Dan Kong juga menemukan kapak bercahaya milik leluhurnya. Dan di saat melihat sumber energi yang sangat kuat, tim Apex langsung meluncurkan robot untuk mengambil sampel dan langsung mengirimkannya ke pangkalan mereka di Hong Kong. Meski ada protes dari Adreu. Energy signature incoming. Start your engines! Whoa, Godzilla! Di sisi lain, Godzilla yang merasakan energi yang ditransfer ke Mechagodzilla langsung mengebor lubang menuju pusat bumi dengan nafas atomnya.
Di sisi lain, Maya dan tim Apex lainnya berusaha kabur lewat lubang itu. Namun mereka ini dihalangi oleh Kong. Maya pun kemudian menyuruh untuk menembak Kong, namun tak berhasil, dan pesawat mereka malah dihancurkan oleh Kong. Dan Kong yang mendengar auman Godzilla dari atas langsung masuk ke lubang itu, sementara Nathan dan Andrew mengikutinya dari belakang. Dan Godzilla ini bertujuan ke markas Apex Cybernetics karena merasakan energi yang sangat kuat dari Mega Godzilla. Namun untungnya di situ Kong berhasil bertemu dengan Godzilla dan akhirnya mereka pun bertempur. Namun naas, Godzilla berhasil mengalahkan Kong, dan terlihat Kong hampir tak sadarkan diri. Sementara itu, di markas Apex Cybernetics, Resinawa, seorang pilot dari Mega Godzilla, ia mengatakan bahwa ia khawatir karena sumber energi dari Mega Godzilla sangatlah tidak stabil. Akan tetapi, Simon tidak mempedulikan hal itu. Dan Simon malahan memerintahkannya untuk mengaktifkan Mega Godzilla yang sudah diberi daya dari pusat bumi. Sementara itu, John, Madison, dan Barney ditangkap oleh keamanan perusahaan dan mereka dibawa ke Simon dan langsung diinterogasi. Namun saat menginterogasi, mereka semua tak menyadari kalau Mega Godzilla ternyata kelebihan daya dan sudah kehilangan kendali. Yang dimana robot itu menghancurkan markas Apex dan mengamuk di kota Hong Kong. Dan pada akhirnya, Godzilla dan Mega Godzilla bertemu, dan disitulah terjadi pertarungan sangat sengit. Akan tetapi, Godzilla ini malahan kewalahan menghadapi Mega Godzilla. Di sisi lain, Kong yang masih terbaring lemas dan jantungnya sudah mulai lemah. Namun untungnya, Nathan ini mempunyai ide untuk meledakkan pesawatnya di atas Kong untuk memberikan gelombang kecut ke jantung Kong. Dan beruntung, usaha itu berhasil dan Kong langsung terbangun dan berniat untuk langsung melawan Godzilla. Namun datanglah Jia, dan Jia meyakinkan kepada Kong bahwa Godzilla sebenarnya bukanlah musuh, dan musuh sebenarnya adalah Mega Godzilla. Sementara pertarungan terus berlanjut, dan tampaknya Godzilla benar-benar tak mampu untuk mengalahkan Mega Godzilla. Hingga pada saat Mega Godzilla menghabisi Godzilla, datanglah Kong membantunya. Pertarungan pun bertambah sengit karena Mega Godzilla dikeroyok oleh Kong dan Godzilla. Namun tetap saja, Mega Godzilla ini masih terlalu kuat. Di sisi lain, John berusaha merusak komputer kontrol Mega Godzilla dengan menumpahkan minuman di atasnya. Ia membuat komputer itu rusak dan Godzilla sedikit kehilangan power. Kong yang melihat Godzilla kehilangan daya langsung memukulnya dengan kapak leluhurnya. Dan dibantu dengan Godzilla yang menyemburkan nafas atomnya ke kapak Kong, yang membuat kapak Kong bertambah kuat. Dan pada akhirnya, Mega Godzilla pun berhasil dikalahkan, dan ia pun dihancurkan berkeping-keping oleh Kong.
Singkat cerita, setelah pertarungan itu, Godzilla dan Kong saling mengakui kekuatannya dan mereka pun berdamai. Kemudian mereka berpisah dengan damai, di mana Godzilla pergi ke laut dan Kong kini tinggal di Hollow Earth atau pusat rongga bumi. Dan di situ juga Monarch telah mendirikan pos pengamatan di Hollow Earth bersama Jia dan pengamat antropologi. Dan film pun selesai.